Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang topik kali ini, manajemen kinerja. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Pangestu. Saya Nurafni Aktavia. Saya Novita Eka Madina. Saya Wardatun Mila Kamelia. Dan rekan saya Sigi Mahadewa Putri. Pengertian manajemen kinerja. Manajemen merupakan proses mengatur berbagai sumber daya yang meliputi uang, manusia, dan peralatan untuk mencapai tujuan tertentu. Kinerja adalah hasil atau output dari suatu proses atau kegiatan. Manajemen kinerja adalah suatu sarana untuk meningkatkan hasil yang bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi organisasi, tim, dan individu. Proses ini melibatkan penetapan tujuan, standar, dan persyaratan yang jelas untuk mengukur kinerja. Unsur-unsur manajemen kinerja. Yang pertama, unsur individu. Karyawan. Setiap orang yang bekerja dalam organisasi adalah bagian integral dari proses manajemen kinerja. Manajer. Manajer memiliki peran ganda dalam manajemen kinerja. Mereka bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan, memberikan bimbingan, menilai kinerja, dan mengembangkan potensi. 2. Unsur proses. Perencanaan kinerja. Proses awal di mana tujuan, KPI, dan rencana aksi ditetapkan. Penilaian kinerja. Proses evaluasi penilaian ini dilakukan menggunakan berbagai metode seperti skala penilaian, 360 derajat penilaian, atau penilaian berbasis kompetensi. Pemberian umpan balik. Proses memberikan informasi kepada karyawan tentang kinerja mereka. 3. Unsur sistem. Sistem penilaian. Sistem formal yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kinerja. Sistem ini dapat berupa formulir penilaian, perangkat lunak khusus, atau kombinasi keduanya. Sistem informasi. Sistem yang digunakan untuk mengelola data kinerja seperti database karyawan, sistem pelacakan waktu, dan sistem pengajian. 4. Unsur kultur organisasi. Nilai-nilai. Nilai-nilai yang dianut oleh organisasi seperti integritas, inovasi, dan kerjasama tim akan mempengaruhi perilaku karyawan dan cara mereka memandang kinerja. Perilaku. Perilaku yang diharapkan dari karyawan dalam mencapai tujuan organisasi seperti proaktif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil. Fungsi manajemen kinerja ada 3, yaitu 1. Sebagai alat evaluasi. Dengan membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang telah ditetapkan, perusahaan dapat mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai target yang diinginkan. 2. Umpan balik. Umpan balik yang konstruktif membantu karyawan memahami area yang perlu ditingkatkan dan cara untuk memperbaiki kinerja mereka. Yang ketiga, yaitu pengembangan karyawan. Manajemen kinerja membantu mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu ditingkatkan dari karyawan. Tujuan manajemen kinerja. Yang pertama, meningkatkan kinerja individu dan tim. Manajemen kinerja memberikan arah yang jelas kepada setiap individu tentang apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, meningkatkan produktivitas organisasi. Manajemen kinerja yang efektif mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan mencari cara-cara baru untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga, memperkuat keterlibatan karyawan. Keterlibatan yang tinggi akan meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi, karena karyawan yang merasa terlibat cenderung lebih loyal terhadap organisasi. tantangan menilai kinerja ASN yang bekerja secara hybrid atau dengan remote. Yang pertama, kurangnya visibilitas dan pengawasan langsung, di mana karena ASN tidak berada di lingkungan kantor yang sulit untuk mengamati secara langsung kinerja karyawan ASN. Yang kedua, adanya kesulitan mengukur produktivitas dengan metrik tradisional, di mana fokus ASN harus beralih pada output atau hasil yang dicapai, bukan pada berapa lama seseorang duduk di depan komputer. Yang ketiga, adanya tantangan dalam komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi yang tidak tatap muka dapat memicu miskomunikasi dan kesalahpahaman yang akan berdampak pada kinerja ASN.
Solusi dari permasalahan dalam menilai kinerja ASN yang bekerja secara hybrid atau remote. Yang pertama, membangun komunikasi yang dan interaksi yang efektif, melakukan pertemuan rutin, harian atau mingguan untuk membahas progres, tantangan, dan memberikan umpan balik. Kedua, memberikan umpan balik dan evaluasi secara teratur. Berikan umpan balik secara teratur baik positif maupun negatif dengan fokus pada solusi dan pembangunan. UU Perlindungan ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang pertama, adanya Pasal 92 Ayat 1 huruf D tentang pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum kepada ASN yang menghadapi perkara hukum terkait pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, Pasal 18, ASN dijamin hak-haknya sebagai pegawai yang profesional, termasuk perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, ancaman, atau tindakan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan. Yang ketiga, Pasal 94 tentang adanya jaminan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan ASN secara pribadi maupun profesional. Selanjutnya ada teori manajemen kinerja. Teori manajemen kinerja adalah serangkaian prinsip yang memandu cara manajer memotivasi karyawan. Teori ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menjelaskan bagaimana karyawan pada umumnya termotivasi untuk memenuhi kebutuhan mereka secara berurutan dimulai dengan kebutuhan yang paling mendasar dan meningkat ke kebutuhan yang paling tinggi. Teori yang kedua adalah teori motivasi higienis Herzberg. Teori ini menyatakan bahwa ada dua jenis faktor yang memotivasi karyawan, yaitu faktor higienis dan faktor motivasional. Yang ketiga ada teori penetapan tujuan. Yang ketiga ada teori penetapan tujuan, teori manajemen kinerja yang melibatkan identifikasi tujuan dan sasaran spesifik bagi karyawan sebelum menyiapkan sistem yang melacak kemajuan mereka menuju tujuan tersebut. Yang keempat, ada teori harapan. Teori ini adalah model manajemen kinerja yang menjelaskan mengapa beberapa karyawan berkinerja lebih baik daripada yang lain. Teori ini berfokus pada keyakinan yang dimiliki karyawan tentang kemampuan perilaku dan hasil tindakan mereka. Yang kelima, ada teori kepemimpinan transformasional. Teori ini menjelaskan bagaimana pemimpin dapat mempengaruhi perilaku dan motivasi karyawannya. Dan teori keenam adalah umpan balik 360 derajat. Teori ini menjelaskan umpan balik 30 derajat melibatkan metode evaluasi kinerja karyawan. Ide di balik teori ini adalah bahwa banyak orang dapat menilai kinerja seorang karyawan, bukan hanya satu manajer. Contoh kasus masalah dalam berita tersebut membahas 4 hal yang sering dilanggar ASN pada saat Pilkada serentak tahun 2024 yang mencerminkan masalah dalam menjaga netralitas dan integritas ASN yang merupakan bagian penting dari manajemen kinerja mereka. Pertama, dukungan dana pemenangan. Kedua, titipan proyek dalam APBD. Dan yang ketiga, pengarahan massa. Keempat, mobilisasi suara. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam menjaga netralitas dan integritas manajemen ASN selama Pilkada serentak tahun 2024. Untuk mengatasi permasalahan yang sering dilanggar ASN saat Pilkada serentak tahun 2024 diperlukan beberapa langkah strategis seperti yaitu 1. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN termasuk penggunaan teknologi untuk memudahkan pelaporan pelanggaran. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan etika yang berkelanjutan untuk ASN yang berguna untuk menanamkan pentingnya netralitas dan integritas dalam menjalankan tugas. Yang ketiga yaitu sosialisasi dan kampanye tentang netralitas ASN. Misalnya pemerintah mengadakan kampanye besar-besaran tentang pentingnya netralitas ASN melalui berbagai saluran komunikasi. Sekian video dari pemaparan materi kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi